Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang sholi dan sholihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala serta tetap semangat meskipun kita masih belajar jarak jauh. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi transportasi. Pada pembelajaran hari ini, Ustazah mengharapkan anak-anak yang sholi dan sholihah bisa memahami perkembangan teknologi transportasi. Apa itu transportasi? Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh hewan, manusia, atau mesin. Jadi transportasi itu adalah kendaraan. Ini banyak sekali contohnya. Silakan disimak gambarnya. Ada pesawat, sepeda motor, becak, mobil, delman. Itu digerakkan dengan mesin. Kalau delman digerakkan dengan hewan, kalau becak bisa bergerak dengan tenaga manusia. Tujuan adanya transportasi adalah untuk memudahkan kegiatan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berdasarkan perkembangan jenis transportasi ada dua, yaitu yang nomor satu, transportasi tradisional. Yang kedua, transportasi modern. Transportasi tradisional. Sebelum adanya mesin, zaman dahulu, sistem transportasi masih dengan berjalan kaki dan masih menggunakan tenaga kuda atau sapi seperti andong dan pedati. Jadi zaman dahulu sebelum anak-anak yang sholi dan sholihah lahir, itu kita pakai transportasinya itu pakai jalan kaki anak-anak, atau naik delman yang digerakkan dengan kuda, ataupun naik pedati. Berikutnya yaitu transportasi modern. Transportasi yang sudah menggunakan tenaga mesin serta membuat perjalanan lebih cepat sampai ke tujuan. Seperti pesawat terbang, kita bisa terbang ke Jakarta, bisa terbang ke Saudi Arabia, bisa terbang ke Singapura dengan cepat. Ada lagi mobil, sepeda motor, kapal laut, kereta api. Itu semua adalah contoh-contoh transportasi modern yang ada sekarang ini. Kalau berdasarkan jenisnya, transportasi ada tiga, yaitu satu, transportasi darat, yang kedua, transportasi air, yang ketiga, transportasi udara. Transportasi darat adalah segala jenis kendaraan yang berjalan di daratan. Contohnya ada mobil, sepeda motor, kereta api, bis, sepeda biasa, dan lain-lain. Itu adalah kendaraan yang berjalan di daratan. Transportasi air adalah segala jenis kendaraan yang berjalan di perairan. Ada perahu, kapal feri. Itu adalah contoh kendaraan yang ada di air. Berikutnya, transportasi udara adalah segala jenis kendaraan yang berjalan di udara. Ada pesawat terbang, helikopter. Pesawat terbang. Sekarang kita belajar tentang sejarah pesawat terbang. Pesawat awalnya tercipta karena manusia ingin terbang. Pada tahun 1900, ahli penerbangan Jerman yang bernama Zeppelin menciptakan balon udara raksasa. Pesawat tersebut sudah dilengkapi sirip
mesin, dan kemudi. Seiring berjalannya waktu, muncullah pesawat-pesawat berteknologi modern yang biasanya digunakan sebagai alat transportasi umum yang mampu mengangkut banyak penumpang, misalnya Boeing dan Airbus. Orang yang mengemudikan pesawat terbang disebut pilot. Selain itu, ada juga kopilot yang bertugas membantu pilot. Ada juga pramugari dan pramugara yang bertugas melayani penumpang. Jadi kalau naik pesawat ada pilot, kopilot, ada pramugari, dan pramugara. Siapa yang pernah naik pesawat terbang? Bismillah ya, kita bisa naik pesawat terbang untuk pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Berikutnya kita belajar tentang sejarah kereta api. Jenis kereta api ada beberapa macam, yaitu kereta api uap, kereta api bermesin diesel, kereta api listrik, dan kereta api listrik super cepat. Kereta api uap dibuat setelah adanya penemuan mesin uap oleh James Watt. Kemudian pada tahun 1892 muncullah kereta api bermesin diesel oleh Rudolf Diesel. Kereta api listrik muncul setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday. Pada zaman penjajahan Belanda, kereta api yang digunakan adalah kereta api uap yang dijalankan dengan api pembakaran kayu atau batu bara. Di Indonesia sudah menggunakan kereta api listrik. Kereta api ini memiliki jalur tersendiri, yaitu berjalan di atas rel sehingga kita tidak akan terhambat kemacetan di jalan raya. Jadi kalau naik kereta api nggak ada macetnya anak-anak. Sekarang kita belajar tentang perkembangan transportasi air. Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan sampan untuk menyeberang sungai, dan para nelayan menggunakan perahu layar untuk mencari ikan. Sekarang, para nelayan menggunakan mesin yang dipasang pada perahunya. Perahu mesin juga digunakan untuk mengangkut penumpang. Perahu mesin dinamakan motor klotok. Motor klotok adalah perahu kayu yang dilengkapi dengan mesin diesel. Setelah motor klotok, angkutan barang dan penumpang menggunakan longboat. Longboat dapat dibuat untuk perjalanan jauh. Transportasi air yang dapat mengangkut banyak penumpang salah satunya adalah kapal feri. Tempat berlabuhnya kapal adalah pelabuhan. Dan orang yang mengemudikan kapal disebut nahkoda. Siapa yang punya cita-cita jadi nahkoda? Yaitu orang yang mengemudikan kapal. Sekarang kita belajar tentang sepeda motor. Pada saat ini sepeda motor banyak diminati karena dapat menghemat waktu. Manfaat penggunaan sepeda motor adalah dapat mempermudah aktivitas, membantu pekerjaan menyediakan jasa seperti antar jemput, dan dapat menghemat biaya perjalanan. Akan tetapi, sepeda motor juga memberikan dampak yang kurang baik, yaitu gas hasil pembuangan sepeda motor dapat menghasilkan polusi udara. Jadi dampak negatif dari sepeda motor yaitu dapat menghasilkan polusi udara. Dan tugas hari ini adalah silakan dikerjakan di buku tulis ya. Yang nomor 1, apa itu transportasi? Yang nomor 2, apa tujuan adanya transportasi? Yang nomor 3, apa perbedaan transportasi modern dan transportasi tradisional? Yang keempat, pada tahun berapa kereta api bermesin diesel muncul?
Yang nomor 5, apa dampak negatif dari sepeda motor? Silahkan dikerjakan di buku tulis anak-anak yang solih dan solihah. Dan jangan lupa setelah selesai dikirimkan ke Ustazah ya. Tetap semangat anak-anak. Semoga bermanfaat. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.